Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Nuraida, Prodi D32A, Psika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan kepada pelajar SMP, mengatasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar atau SMP atau maupun SMA. Adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Gina Nuraida. Di sini saya akan promosi kesehatan pada adik-adik atau pendidikan kesehatan pada adik-adik mengatasi narkoba di kalangan SMP atau pelajar-pelajar kayak adik-adik ini ya. Ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari narkoba? Ada yang tahu nggak yo? Tahu. Adik-adik sekalian gak tahu kan apa itu narkoba? Jadi dilihat di PPT yang kakak sampaikan pada adik-adik. Apa itu narkoba? Narkotika atau obat-obatan yang terlarang, atau narkoba atau narkotika atau psikotropika, zat adiktif atau nafsa adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa atau psikolog seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikolog. Lalu narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997, narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yaitu bukan ya, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Ya, biasanya dapat menimbulkan ketergantungan ya deh ya. Jadi jangan sampai coba-coba. Lalu psikotropika atau zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan narkotika dari berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku seseorang. Ya, selanjutnya kita next ke slide selanjutnya. Ya, bisa dilihat ya dengan jelas. Di sini ada jenis-jenis narkoba dan gejala-gejalanya. Yang pertama ada jenis opium atau disebut juga heroin dan morfin. Nih, berasal dari kata opium, yaitu dari jus dari bunga opium atau disebut juga opium disaripatikan dari opium poppy. Lalu paper somniferum atau paper somniferum dan disuling untuk membuat morfin, kodein, dan heroin. Opium digunakan berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit atau mencegah batuk, diare, dan lain sebagainya. Lalu apa aja sih gejala-gejalanya kalau penggunaan morfin atau heroin ini? Gejalanya perasaan tenang dan bahagia, seperti orang yang tenang dan bahagia gitu, banyak pikiran. Lalu ada acuh tak acuh, cuek atau apatis. Lalu ada malas bergerak, pengennya tidur terus, nggak mau bergerak, nggak mau kerja, pengennya tidur mulu seharian, malah sampai 3 hari ini tidur. Lalu mengantuk, bawaannya ngantuk terus, pengen tidur terus, yang tadi ya berhubungan juga. Lalu ada rasa mual, pengen muntah terus biasanya. Lalu berbicara cadel, tiba-tiba cadel, awalnya nggak cadel nih orangnya, tiba-tiba cadel saat mengkonsumsi morfin atau kodein ini, heroin ini. Lalu pupil matanya mengecil atau melebar jika overdosis, terlalu kebanyakan mengonsumsinya. Lalu gangguan perhatian atau daya ingat, jadi cepat lupa dan apa sih yang diobrolkan itu suka lupa gitu. Kita next ke slide selanjutnya. Di next dulu ya, di slide tetap diperhatikan ya adik-adik ya. Di next selanjutnya ada jenis-jenisnya dan gejalanya juga, yaitu ganja. Udah nggak aneh ya ganja, tahu nggak sih ganja? Nggak kan? Nih dijelasin sama kakak ya. Ganja dikenal dapat memicu psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang atau gen. Ganja juga bisa memicu atau campurkan dudukan antara kecemasan dan depresi. Biasanya yang udah punya riwayat depresi nih, ditambah dia mengkonsumsi ganja misalnya, nanti dia akan depresi yang lebih gitu, yang akut. Lalu gejala yang timbul biasanya yang mengkonsumsi itu rasa senang dan bahagia, sama seperti yang tadi ya, opium itu. Ini juga sama, pasti namanya narkoba lah, pasti ada rasa ketenangan dan bahagia tersendiri ya. Lalu santai dan lemah, pengennya ngantuk tidur, sama ya. Acuh tak acuh, cuek, orangnya pede aja gitu kan, mau kayak gimana gue juga, gue bodo amat gitu orangnya. Terus matanya merah, biasanya matanya merah, nafsu makannya menghilang, kadang nafsu makannya meningkat, pengennya makan terus. Lalu mulut kering, terasa kering gitu ya, padahal dia sudah mengkonsumsi minum air mineral tapi terasa tetap kering karena
efek dari ganja ini, gejala dari ganja ini ya, mengkonsumsi ganja ini. Lalu mengendalikan diri atau konsentrasi yang kurang, jadi kurang konsentrasinya. Jadi kalau kayak ngobrol kayak gini dia nggak akan ingat, nggak akan konsentrasi, nggak akan bisa nyambung kalau ditanya gitu. Lalu depresi dan sering menguap atau mengantuk. Jadi pengennya sama aja sih, efeknya itu pasti bawaannya mengantuk dan pengen tidur gitu. Slide selanjutnya kita slide lagi ya adik-adik ya. Nih slide selanjutnya ke amfetamin. Amfetamin ini ada sabu dan ekstasi. Ekstasi atau metalin dioksi metahetamin atau MDMA adalah salah satu jenis narkoba yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batasnya maksimum dan kekuatan tubuh itu sendiri. Lalu kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama yang sering menyebabkan kematian. Biasanya aktivitas yang berlebih setelah mengonsumsi ekstasi atau sabu ini. Lalu gejala-gejala yang akan timbul penggunaan amfetamin ini, sabu atau ekstasi ini, yaitu kewaspadaan meningkat, jadi dia teh gelisah gitu, takut gitu kan ya, kewaspadaan yang lebih meningkat, terus bergairah, biasanya lebih bergairah. Lalu rasa senang atau bahagia ya pasti, kayak halusinasi gitu ya. Sama pupil mata melebar, ini beda ya, pupil matanya lebih melebar. Lalu denyut nadi atau tekanan darahnya meningkat setelah mengkonsumsi ini. Gejalanya ya susah tidur dan insomnia atau insomnia, kadang nggak tidur beberapa hari sampai aktivitas terus yang berlebih. Lalu hilang nafsu makan, jadi nggak mau makan, biasanya rasanya terus kenyang gitu. Ya adik-adik, sebelum kita next ke slide selanjutnya, apakah di sini ada yang tahu faktor penyebab dan penyalahgunaan narkoba? Ada yang tahu tidak? Ayo. Tahu. Nah, belum pada tahu kan? Nih, kakak slide ke slide selanjutnya. Materinya masih tetap disimak ya adik-adik ya. Faktor penyebab dan penyalahgunaan narkoba yang pertama itu adalah berat badan akan turun secara drastis. Mengapa sih kak berat badan itu turun secara drastis? Ya iyalah, karena di dalam kandungan narkoba itu karena obat yang keras ya, obat yang dosisnya itu tinggi gitu adik-adik ya, jangan sampai dipersalahgunakan. Lalu matanya akan terlihat cekung dan merah, itu biasanya sampai dosisnya itu tinggi, overdosis biasanya ya. Mukanya pucat, lalu bibirnya menjadi kehitam-hitaman dari efek karena narkoba itu sendiri ya biasanya. Penyebabnya, tangannya itu dipenuhi bintik-bintik yang merah, kayak alergi lagi adik-adik ya. Buang air besar dan buang air kecil kurang lancar, biasanya nggak lancar, biasanya sehari 4 kali, ini kadang 1 hari sekali, seperti itu. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas, jadi susah untuk BAB gitu ya. Ya kita next lanjut ke slide selanjutnya. Apa ya? Ada faktor pendorong yang mendorong mengapa seseorang bisa terjerumuskan penggunaan narkoba, apalagi anak pelajar tidak boleh ya sampai mencoba-coba. Lalu yang pertama ada pengendalian diri yang terlalu lemah. Yang kedua, kondisi kehidupan keluarga biasa, masalah keluarga pasti ujung-ujungnya pengen nyoba-nyoba. Lalu ada temperamen sulit, lalu mengalami gangguan perilaku, lalu suka menyendiri atau berontak. Jadi kadang ada pengalaman yang dia alami buruk, itu biasanya ujung-ujungnya ke nyobain narkoba gitu ya. Lalu suka menyendiri, prestasi sekolah yang rendah, biasanya dia stres karena orang tuanya yang ingin anaknya pintar tapi anaknya itu mencoba untuk bisa tapi tidak bisa, biasanya stres ya. Lalu tidak diterima di kelompok atau teman-teman atau lingkungan mainnya biasanya. Lalu berteman dengan pemakai, biasanya berteman dengan sesama pemakai pasti diajak gitu ya. Awalnya coba-coba jadi ketagihan. Lalu mengenal narkoba di usia dini, di pelajar kayak SMP, SMA, jangan sampai coba-coba. Adik-adik semuanya, di slide selanjutnya ada dampak narkoba terhadap perilaku seorang atau pelajar atau mahasiswa. Apakah di sini ada yang tahu adik-adik dampak perilaku seseorang saat menggunakan narkoba? Ada yang tahu nggak? Jadi malas atau sakit-sakitan kak? Nah, bisa jadi ya adik, benar juga. Jadi Teteh nanti akan jelaskan di slide selanjutnya, boleh disimak ya.
Di slide selanjutnya ada dampak narkoba terhadap perilaku seseorang. Yang pertama, pemakai narkoba akan menunjukkan perilaku negatif. Negatifnya seperti apa sih, Kak? Jadi malas, bener ya kata Ade tadi barusan. Lalu sering melupakan tanggung jawab bahwa dirinya adalah pelajar, tapi nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah mengerjakan tugas, seperti itu. Lalu jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya, tugas sekolah, tugas biasanya dikasih guru itu jarang. Dia akan jiwanya itu cuek aja gitu, gimana saya bodo amat kayak gitu ya, biasanya menunjukkan sikap tidak peduli, apalagi sama orang, mungkin diri sendiri aja dia nggak peduli gitu kan. Lalu menjauh dari keluarga, biasanya nggak pernah pulang ya, atau abur-aburan karena dia bergaul dengan pemakai biasanya. Lalu mencuri uang di rumah, di sekolah, ataupun di tempat pekerjaannya karena keterpaksaan pengen membeli narkoba itu biasanya. Lalu menggadaikan barang-barang berharga di rumah, seperti itu ya, sama kayak memaksakan diri sendiri gitu. Lalu ada sering menyendiri, jadi kayak yang stres gitu, pengen terus pakai karena udah terbiasa, terus gak pakai, jadi dia tuh kayak mengurung. Lalu menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi. Dia melamun aja biasanya, seperti itu ya, takut akan air, kadang jarang mandi juga orang seperti itu ya adik-adik ya. Batuk dan pilek berkepanjangan ya, hati-hati ya. Lalu bersikap manipulatif, sering berbohong dan ingkar janji, biasanya pinjam dulu uang nanti saya ganti kalau ada, suka kayak gitu. Sering menguap karena kan mengantuk terus ya, efeknya kayak tadi penyebabnya itu mengeluarkan keringat berlebihan. Lalu sering mengalami mimpi buruk karena berhalusinasi kan ya, pengennya tidur terus, mengalami nyeri kepala, lalu ada mengalami nyeri atau ngilu di sendi-sendi tubuhnya. Adik-adik semuanya, di slide selanjutnya ada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada pelatihan keterampilan, yang kedua kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang yang seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain, atau hobi tersendiri ya, untuk meluangkan waktu dia. Lalu menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, citra kasih, sayang, komunikasi yang terbuka, jangan menyendiri, jadi berikan dia kasih sayang, seperti itu, komunikasi yang terbuka juga untuk dia. Lalu mengasuh, mendidik anak yang baik, jadi jangan sampai menelantarkan, jadi biar tahu gitu mana yang baik, mana yang buruk. Lalu menjadi contoh yang baik, lalu menjadi pengawas yang baik, mengikuti sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan, kampanye penyalahgunaan narkoba, seperti itu. Lalu merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan, biasanya ke rehabilitasi, apalagi anak-anak pelajar, seperti itu. Lalu ada merencanakan dan melaksanakan, mengkoordinasi program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adik-adik semuanya, apakah sudah cukup jelas materi yang kakak sampaikan kepada adik-adik? Sudah cukup jelas, Kak. Ya, jika sudah cukup jelas materi yang sudah kakak sampaikan pada adik-adik semuanya, next selanjutnya, di slide selanjutnya ada kesimpulan. Nih, kesimpulannya di sini adalah masalah penyalahgunaan narkoba atau nabza, khususnya pada remaja, adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga, khususnya suatu bangsa dan pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan sejak dini ya, sangat baik itu. Tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangan narkoba tersebut. Apakah adik-adik semuanya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak mengerti atau kurang mengerti? Boleh ditanyakan ya. Sudah cukup jelas, Kak. Saya tidak akan mencoba yang namanya narkoba. Lihat di poster ini. Di poster ini adalah generasi muda bahaya narkoba. Ya, bisa dilihat ya. Pemuda anti narkoba selalu dekat dengan yang maha kuasa, bukan pada narkoba. Terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik. Sekian dari video yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau penyalahjemputan kata. Mohon maaf dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.